Salam sejahtera bagi Pak Ari selaku dosen pengampu mata kuliah praktik evaluasi proyek, dan salam sejahtera juga bagi rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, program studi D3 Keuangan dan Perbankan, Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait bisnis yang kami buat dengan nama Erinef Cafe. Adapun anggota dari kelompok 4, yang pertama ada saya sendiri, yaitu Widya Santi dengan NIM V1722078. Kemudian ada Alia Fitrianida dengan NIM V1722006. Kemudian ada Salsalia Ayunda dengan NIM V1722065. Ada Stefani Dianugraheni dengan NIM V1722067. Dan ada Victoria Angel dengan NIM V1722076. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa gelombang Korea atau sering disebut sebagai Korean Wave sudah tidak asing lagi ya bagi kita, di mana budaya Korea ini sudah menyebar luas di seluruh pangsa pasar yang ada di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Persebaran budaya populer Korea itu tentunya juga didukung oleh berkembangnya teknologi di era globalisasi yang semakin meningkat pesat. Saat ini, banyak masyarakat yang telah mengenal dan menyukai aspek budaya populer Korea, baik dari musik, film, atau drama, dan tak terkecuali juga dengan makanannya. Dengan hal tersebut, tentunya dapat menjadi salah satu peluang usaha dengan melihat banyaknya antusiasme masyarakat terhadap negeri ginseng tersebut. Salah satu strategi marketing untuk meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap usaha bisnis makanan Korea yang dapat digunakan adalah mungkin dengan menyajikan atau menciptakan produk makanan dan minuman yang akan dijual dengan menggunakan nama artis Korea agar terkesan lebih unik. Selain itu, dari segi penyajian pun akan disajikan menggunakan bahan-bahan yang 100% halal dan akan tetap dibuat menggunakan bumbu racikan sendiri. Karena bagaimanapun, walaupun memiliki ciri khas makanan Korea, sebagai pemilik bisnis juga harus menyesuaikan dengan selera atau cita rasa yang cocok dengan lidah masyarakat Indonesia. Nah, selain budaya makanan Korea yang berkembang, adapun bisnis yang dapat menjadikan peluang lain, yaitu self-photo. Untuk itu, Erinef Cafe menyediakan konsep cafe berisi makanan khas Korea serta self-photo untuk mencetak pengalaman dan kenang-kenangan. Bisa dilanjut? Lalu ada latar belakang memilih bisnis. Seperti yang telah dijelaskan pada pendahuluan, dengan melihat banyaknya minat atau antusiasme terhadap negara Korea dapat menjadikan suatu peluang bisnis. Nah, dengan adanya peluang tersebut, sehingga banyak kafe yang bertemakan negeri ginseng tersebut. Namun, meskipun begitu, beberapa varietas kafe itu yang tersedia saat ini hanya berupa sebagaimana mestinya sebuah kafe dan jarang sekali yang menyediakan self photo. Untuk itu, maka Enough Cafe hadir untuk memberikan inovasi baru pada seluruh kalangan masyarakat dengan berupa sebuah kafe kuliner khas Korea yang dilengkapi self photo. Baik, untuk selanjutnya, bisnis objektif. Di sini terdapat 8 poin. Dengan yang pertama, terdapat kecintaan pada fotografi. Kami melihat minat yang besar dalam fotografi dan menikmati proses mengambil dan mengedit foto. Maka menurut kami, membuka bisnis jasa studi foto adalah cara yang paling tepat untuk mengubah hobi menjadi bisnis. Kemudian yang kedua, terdapat inovasi. Bisnis kafe dan jasa studio foto memberikan platform untuk mengekspresikan inovasi dalam diri kami melalui tema kafe yang kami pilih. Pengaturan foto, pencahayaan, dan begitu pula juga dengan konsepnya. Kemudian yang ketiga, ada kecintaan terhadap makanan Korea. Nah, kecintaan rasa otentik pada masakan dan minuman Korea mendukung kami untuk menjalankan bisnis ini.
yang mana saat ini masakan dan minuman Korea juga sedang digemari oleh masyarakat khalayak umum. Kemudian untuk yang keempat, terdapat kemajuan teknologi. Kemajuan dalam perawatan fotografi dan perangkat lunak pengeditan telah membuat fotografi lebih mudah diakses dan dikuasai. Hal ini dapat memudahkan kami dalam pengelolaan studio foto. Kemudian selanjutnya terdapat potensi penghasilan. Meskipun bisnis kafe dan jasa studio foto dapat sangat kompetitif, namun kami memiliki kualitas dan layanan yang baik dan kami yakin bisnis jasa studio ini dapat menghasilkan pendapatan yang baik dari produk yang kami sajikan. Paket foto, dan layanan tambahan seperti cetak foto. Kemudian selanjutnya terdapat popularitas dan permintaan. Bisnis kafe memiliki popularitas tinggi di berbagai kalangan masyarakat. Permintaan akan tempat yang nyaman untuk bersantai sambil menikmati minuman atau makanan telah meningkat. Kemudian yang ketujuh ada peluang dan komunitas. Kafe seringkali menjadi tempat untuk berkumpulnya komunitas, pertemuan bisnis, ataupun pertemuan sosial. Pemilik kafe bisa berkontribusi dalam memfasilitasi hubungan sosial. Ditambah dengan kafe yang bertemakan Korea ini, yang mana dapat menjadikan tempat untuk para penggemar Korea yang ingin mengadakan nonton bareng atau sekedar merayakan event ulang tahun idol yang disukai. Nah, adanya tema Korea ini akan menambah suasana pada hal tersebut. Kemudian yang terakhir, di sini terdapat lokasi strategis. Pemilihan lokasi yang tepat di daerah dengan potensi pelanggan yang cukup dapat menjadi faktor utama dalam memilih bisnis, kafe, dan self-photo studio ini. Bisa lanjut? Baik, di sini terdapat aspek bisnis dan juga target pasar. Aspek bisnis dari bagian lokasi, pemilihan lokasi bisnis yang tepat diharapkan dapat memenuhi harapan kami untuk menarik pelanggan. Sehingga mereka dapat meraih keuntungan. Maka dari itu, memilih lokasi yang berdekatan dengan target pasar adalah pilihan yang paling tepat. Untuk bisnis ini, kami memilih lokasi di Surakarta, yaitu tempat daerah Jalan Slamet Riyadi. Kemudian untuk target pasar sendiri, penentuan target proses membagi masyarakat menjadi beberapa kelompok berdasarkan segmentasi pasar. Selain itu, target pemasaran meningkatkan dan memprediksi kesuksesan bisnis yang sedang dikembangkan. Dalam bisnis ini, kami menetapkan target pasar, yakni masyarakat terutama kalangan muda. Next. Kemudian untuk kebijakan pemerintah sendiri, di sini terdapat 3 poin. Pertama, ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 2 dan 3, tentang jaminan produk halal. Lalu yang untuk pasal 2, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Dan pasal ketiga menyatakan bahwa proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, mencakup penyediaan, bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Lalu terdapat PP nomor 24 tahun 2018 ayat 4 tentang pelayanan. Usaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat atau keputusan atau pemenuhan persyaratan dan atau komitmen. Nah, self-photo studio sendiri ini masih termasuk UMKM kecil berdasarkan peraturan perundang-undangan 8, di mana keberadaan Indonesia tentunya didukung oleh pemerintah, karena UMKM memiliki peran yang paling penting seperti mendorong pemerataan ekonomi, membuka kesempatan kerja, menyumbang devisa negara, dan juga tentunya memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Baik, presentasi saya lanjutkan. Yang pertama ada biaya investasi. Kami memasuk harga sebesar Rp61.142.389. Selanjutnya ada biaya operasional. Untuk biaya operasional variabel, untuk jumlah satu harinya Rp2.602.050. Untuk jumlah
30 harinya sebesar Rp78.061.500. Sementara untuk biaya operasional tetap, biaya 30 hari sebesar Rp18.510.000, untuk biaya operasional 30 harinya sebesar Rp96.571.500. Selanjutnya untuk asumsi biaya. Untuk asumsi biaya, yang pertama harga belanja beberapa bahan akan meningkat, kisaran 2 karena kan meningkatnya harga bahan baku tiap beberapa bulan. Sehingga cuma biaya satu hari sekitar Rp2.699.550.000. Untuk cuma biaya 30 hari sebesar Rp80.986.500. Untuk di tahun yang kedua, kami memiliki inovasi baru, yaitu menambah ukuran cup dan takaran minuman. Sehingga jumlah biaya satu hari yang kami perlukan yaitu Rp3.140.550, dan untuk biaya 30 harinya sebesar Rp94.219.500. Di tahun yang ketiga, kami meningkatkan promosi, dan di tahun yang keempat menambah inovasi produk baru yaitu es serut. Dengan biaya satu harinya sebesar Rp4.527.150, dan untuk biaya jumlah 30 harinya sebesar Rp135.814.500. Untuk di tahun yang kelima, kami menambah biaya inovasi dan biaya operasional tetap dengan jumlah yaitu Rp58.265.789. Sehingga kami memasuk harga untuk biaya operasional tetap sebesar Rp21.325.000. Untuk biaya operasional variabel dengan pada satu hari yaitu Rp4.527.150, dan untuk biaya 30 hari sebesar Rp135.814.500, dan untuk total keseluruhan 30 hari sebesar Rp215.405.289. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, masuk ke bagian time value of money. Yang pertama ialah di sini dari beberapa bahan yang termasuk investasi, kami menghitung sinking fund-nya, yang rumusnya ialah A sama dengan I per 1 tambah I pangkat N kurang 1, sehingga mendapatkan hasil yang pertama itu 62.963,89, dan seterusnya seperti yang sudah tertera, sehingga mendapatkan hasil totalnya ialah Rp2.818.185,14. Kemudian sama dengan biaya operasional tetap, kami juga menghitung sinking fund-nya dengan rumus yang sama, sehingga mendapatkan hasil total Rp3.353.151,7. Sehingga jika dijumlahkan, uang yang harus dicadangkan per tahun selama 5 tahun ialah sebesar Rp6.151.336,21. Lalu di sini kami menghitung pendapatan kotor efektif, di mana pendapatan kotor efektif ini sudah kami hitung pada sheet laba rugi. Kemudian pada biaya itu ialah gabungan biaya operasional variabel dan biaya operasional tetap. Kemudian ada pendapatan bersih, yang dimana sudah dihitung biaya pajak dan cadangannya, sehingga mendapatkan total yang tertera pada Excel. Kemudian ada diskon faktor, di mana rumusnya ialah 1/1
1 tambah 12% pangkat N, di mana N itu ialah tahun atau periodenya. Kemudian nilai sekarang didapatkan dari rumus diskon faktor dikali pendapatan bersih berdasarkan tahun masing-masing. Next. Next. Oke, saya akan melanjutkan. Di sini kami sudah menghitung proyeksi keuangan usaha Eriknef Cafe dan Selfoto, di mana pada tahun 2024 kami sudah menghitung kira-kira berapa terjual dan harga per item yang sudah kami tetapkan, sehingga mendapatkan hasil pada tahun 2024 itu 154.350.000. Kemudian pada tahun kedua kami menaikkan harga pada beberapa produk sehingga mendapatkan hasil 160.050.000. Pada tahun ketiga kami menaikkan harga pada produk minuman sehingga mendapatkan hasil 163.650.000. Kemudian pada tahun keempat kami menambah menu baru yaitu es serut yang mendapatkan hasil 168.150.000. Kemudian pada tahun yang kelima kami menaikkan harga pada semua produk sehingga mendapatkan hasil 192.450.000. Di mana pada tahun yang terakhir ini kami menganggap Selfoto Studio mengikuti tren pada masa itu. Next. Nah, saya akan melanjutkan presentasinya. Kemudian di sini kami sudah menghitung proyeksi laporan laba rugi dari tahun pertama sampai tahun kelima, di mana jumlah pendapatan produk pada tahun 2024 itu per tahunnya kami mendapatkan hasil 1.852.200.000 sehingga dan dihitung berdasarkan pendapatan per bulan dikali 12. Begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya. Kemudian pada biaya operasional kami menghitung total dari biaya variabel dan biaya tetap yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian pada laba ruginya ialah hasil dari total pendapatan produk dikurang total pengeluaran per periodenya. Seperti pada tahun 2024 kami mendapatkan laba sebesar 693.342.000, begitu juga dengan seterusnya. Oke, saya izin melanjutkan untuk selanjutnya itu ada laporan produk yang dimana di sini kita sudah menghitung untuk estimasi pembeli dan dengan estimasi ini kami akan mendapatkan pendapatan sejumlah ini pada tahun pertama ada 1.882.200.000 dan pada tahun kedua itu ada 1.920.600.000 dan pada tahun ketiga itu ada sekitar 1.963.800.000 dan untuk tahun selanjutnya itu ada 2.017.800.000 dan tahun terakhir itu ada 2.309.400.000 dan di sini juga ada pajak yang harus kita bayar sebesar 25% dan pendapatan ini akan dikurangkan dengan pajak tersebut sehingga pada tahun pertama ini akan tersisa 1.389.150.000, lalu pada tahun kedua ada 1.440.450.000 dan tahun ketiga itu ada 1.472.850.000 dan tahun selanjutnya ada 1.513.350.000 dan tahun terakhir itu ada 1.732.050.000 dan di sini tadi kan pada time value of money itu sudah
sudah dihitung untuk biaya cadangan yang harus kita sisihkan per tahunnya. Maka pendapatan yang sudah dikurangi pajak ini akan dikurangi lagi dari biaya cadangan yang sebesar Rp6.151.336. Yaitu pada tahun pertama ada 1.380.998.664 rupiah. Lalu tahun selanjutnya yang kedua itu ada 1.434.298.664 rupiah. Lalu tahun ketiga ada 1.466.698.664 rupiah. Dan tahun keempat itu ada 1.507.198.694 rupiah, dan tahun terakhir itu ada 1.725.898.664 rupiah. Lalu untuk selanjutnya ada cash flow, dan di sini ada yang pertama itu ada penerimaan kas dengan jumlah penerimaan kas itu pada tahun pertama ada 61.142.389. Lalu tahun kedua itu ada 1.382.998.664 rupiah. Lalu tahun ketiga ada 1.434.298.664 rupiah. Lalu tahun selanjutnya itu ada 1.466.698.664 rupiah, dan tahun selanjutnya itu ada 1.507.198.664 rupiah, dan tahun terakhir itu ada 1.725.898.664 rupiah. Dan selain penerimaan kas juga ada pengeluaran kas yang harus kita keluarkan, itu ada total biaya untuk total biaya investasi, untuk biaya tetap dan biaya variabel. Dan jumlah dari pengeluaran kas ini yang pada tahun pertama ada 61.142.389. Lalu tahun selanjutnya ada 1.158.858.000. Tahun ketiga ada 1.193.958.000. Lalu tahun selanjutnya ada 1.352.754.000. Dan tahun keempat dan kelima itu ada 1.851.894.000. Dan tahun terakhir itu ada 1.885.674.000. Dan di sini juga ada kenaikan atau penurunan kas yang bisa dilihat pada tahun 2024 sampai 2026 itu kami mengalami kenaikan kas, tapi untuk 3 tahun terakhir, yaitu dari 2027 sampai 2029 ini kita mengalami penurunan. Tapi kalau dilihat dari saldo kas akhir tahun ini, kita masih memiliki untung, yaitu masih berada nilai yang kita dapat ini masih positif, yaitu pada tahun pertama tahun 2024 itu ada 224.140.664 rupiah. Tahun 2025 itu 464.481.328 rupiah. Tahun 2026 578.425.992 rupiah, dan tahun 2027 dan 2028 233.730 dan 233.730.656 rupiah, dan tahun terakhir itu ada 73.955.320 rupiah. Jadi bisnis cafe yang kami beri nama Erin Cafe ini yaitu bisnis kuliner khas Korea yang di dalamnya adalah self photo sebagai penambahan kesan unik, dan Erin Cafe ini mengusung tema Korea dengan desain interior yang minimalis serta estetik. Dan berdasarkan aspek pembiayaan, bisnis ini pada 2 tahun terakhir mengalami penurunan saldo kas, tetapi tidak membuat saldo kas akhir tahunnya menjadi minus sehingga dapat dikategorikan sebagai bisnis yang layak. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.